Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai student, jumpa lagi dengan saya dalam kuliah ketiga pemrograman komputer. Kali ini saya akan menyampaikan tentang komponen-komponen yang ada di dalam bahasa Visual Basic 6 atau disingkat VB 6. Baik, mungkin ini hanya informasi sekilas saja ya, pendahuluan tentang Visual Basic. Nah, asal mula dari Visual Basic atau VB ini adalah sebenarnya bahasa basic ya. Ini merupakan singkatan basic itu, yaitu Beginner's All Purpose Symbolic Instruction Code yang pada awalnya bekerja pada sistem operasi DOS. Jadi ini termasuk bahasa generasi awal-awalnya, termasuk Fortran. Dulu sistem operasinya itu menggunakan DOS, tidak berdasarkan grafis seperti sekarang Windows atau yang lain. Nah, kemudian dengan berkembangnya teknologi IT, informasi teknologi, semua sudah menggunakan grafis, maka bahasa basic ini mengalami perkembangan juga. Yang dulunya itu sebagian besar operasinya itu menggunakan keyboard, bahkan mouse waktu itu belum ada. Nah, sekarang sudah menggunakan unsur-unsur dari bahasa yang tampilannya menggunakan grafis atau disingkat Graphical User Interface (GUI). Nah, jadi namanya berubah menjadi Visual Basic. Visualnya itu adalah tampilan grafis, Graphical User Interface. Itu namanya bahasanya itu basic. Nah, dengan menggunakan tampilan graphical tersebut, grafik, maka komponen-komponen bahasanya bertambah kompleks ya, kemudian bahasanya juga demikian berkembang menjadi seperti sekarang. Nah, VB ini sebenarnya saat ini juga sudah berkembang lagi ya. Kalau VB 6 ini masih katakanlah masih generasi 2000-an ya, 19 akhir ya, 1999 sekian sampai 2000-an. Sekarang sudah ada VBNet. VBNet itu bisa digunakan untuk pemrograman berbasis internet. Bisa juga untuk Android sebenarnya. Itu informasi aja, tapi tidak terlalu perbedaannya tidak terlalu signifikan dengan VB 6. Adapun kelebihan VB ini ya, ini sangat populer dan mudah dipelajari. Ini termasuk bahasa yang paling gampang VB ini ya. Simpel sekali, gampang sekali. Nah, tadi sudah saya sebutkan ya, ini berdasarkan grafis operasional. Jadi bisa membuat program aplikasi GUI, GUI, Graphical User Interface, tanpa banyak kode. Jadi kalau Anda biasa menggunakan Windows, ya seperti itulah. Nanti kita menggunakan tampilan-tampilan mirip-mirip dengan Windows, kemudian menggunakan keyboard maupun mouse, ya klik. Gitu. Kemudian cukup fleksibel dalam menyusun program, jadi tidak kaku. Kalau Anda sempat mempelajari beberapa bahasa ya, salah satu yang sangat kaku itu adalah Fortran. Kemudian Pascal itu juga termasuk agak kaku ya, agak kaku juga. Nah, VB ini termasuk fleksibel, jadi mudah dipelajari. Nah, karena VB ini memang bahasa bawaan dari Microsoft ya, jadi sampai sekarang juga Microsoft itu aplikasi-aplikasinya kita bisa membuat program yang menempel pada aplikasi namanya makro. Nah, makro itu dibuat dengan menggunakan bahasa Visual Basic VB ya. Jadi memang ini sangat bermanfaat kalau Anda misalkan pengen mengotomatisasi ya. Misalkan operasi Excel, Microsoft Word, nah itu ini pasti menggunakan VB makronya. Jadi ini sangat kompatibel dengan Windows. Memang ini bawaannya Microsoft. Ukuran file executable ya, .exe ya, ini yang dihasilkan kecil. Jadi ini sangat praktis.
Nah, VB ini termasuk bahasa pemrograman event driven atau object driven. Apa itu? Nanti kita membuat program itu berdasarkan event namanya atau kejadian. Jadi program menunggu event apa. Nah, nanti saya jelaskan yang tentang event ini. Atau objek, berorientasi objek. Semua yang ada di dalam komponen VB itu disebut dengan objek. Nanti juga saya jelaskan tentang objek. Beda dengan Fortran ya. Fortran itu bukan event driven, tetapi yang memang sangat kuno ya, bahasa Fortran itu. Nanti Anda akan jelas tentang event driven ini. Bagaimana langkah-langkah membuat program dengan VB? Sangat mudah sekali ya. Nah, pertama sekali Anda membuat program itu, istilah di dalam VB adalah membuat project. Jadi sebenarnya kalau membuat program itu ya membuat project ya. Ini secara umum aja. Kemudian yang jelas pertama adalah Anda harus menyiapkan tampilannya dulu. Desain awal dari VB itu adalah form, ya, bentuknya form. Form itu seperti jendela window. Ini kalau Anda membuka Microsoft Word, Anda membuka Excel itu awalnya itu berupa form ya. Nanti saya perlihatkan form. Kemudian di situ kan masih kosong ya, belum terpasang komponen-komponen yang lain. Itu ada jendela kode untuk menuliskan program, coding. Nah, di situ nanti kita bisa menambahkan coding-coding program. Kemudian buatlah desain tampilan program dalam form. Ya, jadi nanti kita bisa menambahkan tombol atau button, kemudian text box untuk mengisi teks ya, mengisi tulisan. Nah, macam-macam lah ya. Bisa diletakkan di dalam form. Nah, kemudian untuk mengatur tampilan supaya lebih user friendly ya, lebih bagus, kita tinggal mengatur propertinya ya, atau kontrol yang digunakan, properti objek. Kemudian setelah diatur tampilannya, kita bisa menuliskan program. Ini tidak harus urut ya, Anda menuliskan kode program dulu juga boleh, tetapi yang lebih baik mengatur properti dulu ya, termasuk nama objeknya dan sebagainya. Ya, urut aja lah lebih baik. Ya. Kemudian setelah ditulis kode programnya, dieksekusi, uji coba. Uji coba kalau selama masih ada kesalahan, maka dilakukan debug untuk mencari kesalahan dan membetulkannya. Kemudian terakhir sekali ya, uji coba dengan uji program dengan beberapa macam kasus gitu ya, atau input. Setelah yakin program tidak ada kesalahan, maka program bisa dibuat dalam bentuk file exe, executable. Kira-kira itu, kira-kira ya. Hampir semua pemrograman yang visual ya seperti ini ya, hampir semua. Nah, seperti yang saya sampaikan pada kuliah kedua dulu, bahwa kita dalam membuat program, menyusun program dengan VB ini, kita menggunakan compiler. Nah, di dalam compiler itu lengkap ya. Nanti bisa menuliskan programnya, bisa menyusun desainnya, kemudian melakukan debug. Nah, itu termasuk VB ini, itu namanya compiler. Nah, namanya ya, satu lingkungan pengembangan terpadu yang digunakan untuk menyusun program itu disebut dengan Integrated Development Environment atau IDE. Ini gunanya untuk apa? Membuat desain tampilan, mengatur properti dari objek-objek ya, menyusun program, penanganan event, mengeksekusi program, melacak kesalahan atau debug, membuat program menjadi file executable. Jadi semua kita bekerja itu di dalam lingkungan IDE, ya, gitu ya. Integrated Development Environment. Ini bentuk dari tampilan VB ya, IDE-nya itu seperti ini. Nah, ini keseluruhannya. Nah, inilah yang dimaksud dengan form. Nah, ini kan sudah sangat familiar ya Anda ya. Ini sudah sangat familiar. Ada kotak, kemudian ada, kalau silang ini ditekan, diklik,
akan close, ya, keluar dari program. Ini tombol untuk maximize, ini minimize, sangat sangat familiar ya. Hanya mungkin karena versi Windows-nya ini agak lama ya, mungkin nanti beda sedikit aja tampilannya. Ini saya capture-nya ini Windows yang lama, tapi hampir sama ya, hampir sama. Kemudian ini ada di atas ini ada menu-menu ya. Nah, ini bagian menu. Ya, seperti biasa lah ya, kita bisa milih salah satu dari menu-menu ini untuk menjalankan suatu perintah. Nah, untuk jalan pintasnya, menu ini sudah disediakan toolbar ya. Ini ada icon-icon yang bisa kita gunakan. Yang paling sering itu ya. Ini contohnya ini segitiga ini untuk menjalankan ya dan sebagainya. Ini bisa kita gunakan ini. Ini tombol save icon save. Ini open ya. Ini bisa kita gunakan toolbar. Nah, di samping itu nanti ada bagian-bagian yang sangat penting ya, yang sebelah kiri dulu. Yang sebelah kiri ini yang disebut dengan objek atau komponen. Ya. Ini. Atau kalau VB itu sering ada yang menamakan kontrol juga ini. Kalau saya lebih suka mengatakan objek. Ini objek. Ini ada image, ada label, ada text box, dan macam-macam ya. Ini tombol, macam-macam. Nanti kita tinggal meletakkan sini, klik, letakkan di sini, set, dipilih mana diletakkan sesuai letaknya terserah. Nanti namanya toolbox, tempat dari komponen-komponen atau objek-objek. Nah, masing-masing komponen ini, masing-masing objek ini punya properti. Disinilah tempatnya bisa kita isi ya, bisa kita atur. Ini kebetulan yang aktif adalah formnya, belum ada isinya. Berarti komponennya apa atau objeknya? Objeknya ya form saja, yang belum ada yang aktif ya. Nah, ini ada name dan sebagainya ya. Nah, ini bisa kita atur ini. Back color, border style, dan seterusnya. Tinggal ngatur aja. Kemudian yang di sini ini ada namanya Project Explorer. Mirip dengan Explorer dari Windows ya. Kalau Anda punya membuat program itu ada banyak formnya, ya nanti ada di sini. Nah, ini ada form 1, form 2 misalnya begitu. Terus nanti ada bisa juga ada modul dan sebagainya. Ya, itu nanti bisa kita lihat program kita itu ada apa saja di sini. Namanya nah ini namanya defaultnya ya, ini belum diberi nama, namanya project 1. Di dalam project 1 itu ada form, ada apa. Nanti di sini ada semuanya. Di form 1 ini ada apa, ada button, ada apa, ada apa. Nah, seperti itulah nanti kira-kira. Nah, terus kemudian ini biasanya kadang-kadang dihilangkan juga ya kalau nggak perlu. Tapi kalau pengen lihat kira-kira tampilannya gimana di dalam komputer, nah ini bisa dilihat. Ini seperti view lah ya. Tidak terlalu penting karena nanti kita bisa menjalankan thread langsung tampil. Yang bagian yang paling penting adalah form, kemudian objek, properti ya. Nah, yang bagian atas ini untuk operasional kita. Nanti bagian untuk ngetik coding programnya ada sendiri ya. Nanti setelah kita desain nanti ada sendiri. Nggak termasuk di sini tapi ada jendela sendiri nanti. Baik, sekarang kita masuk ke komponen Visual Basic. Nah, tadi sudah serba sedikit saya singgung-singgung ya overview-nya. Nah, sekarang satu persatu ya. Ada project, ada form, modul, objek atau kontrol tadi ya. Ada properties, event, method, kode program. Satu persatu ya, project. Nah, sebenarnya project seperti yang saya sampaikan tadi adalah program aplikasi itu sendiri. Jadi kalau kita membuat program itu ya sama dengan membuat project. Nah, suatu project dapat terdiri dari beberapa modul, beberapa form, serta beberapa objek di dalamnya. Satu form terdiri dari beberapa objek. Nah, untuk program yang kita buat ini atau project ini disimpan dalam file yang berakhiran, kalau Anda lihat di Explorer ya, ini ekstensinya .vbp, nah, VB project. Ya, itu berarti ini program yang kita buat. Di samping itu nanti ada file-file lain ya,
Nah, yang paling penting yang Anda perhatikan ini, yang kita buat ini VBP. Kemudian form. Form tadi sudah saya tunjukkan ya, gambarnya tadi, yang seperti kotak itu. Form adalah jendela desain yang dipakai sebagai tempat bekerja program aplikasi. Jadi kita membuat program itu ya desain awalnya form itu, ya, kotak kosong. Nanti kita tinggal nempel-nempelkan objeknya, dipasang. Nah, pada saat desain tampilan, objek atau kontrol ini ditempatkan pada area form ini. Ya. Terserah letaknya di mana, tinggal diklik, diseret, terus di ukurannya tinggal seret-seret-seret gitu ya, disesuaikan. Nah, default-nya secara otomatis nanti akan tersedia sebuah form dengan nama form 1 pada saat awal sekali membuat programnya. Kalau sudah ada programnya ya tinggal dipilih aja nanti program apa. Seperti biasa lah ya, kalau sudah ada filenya bisa dipanggil lagi. Kemudian modul. Modul ini apa modul ini? Nah, modul ini sebenarnya fungsinya hampir sama dengan form. Ya. Tapi bedanya apa? Modul itu hanya berisi sekumpulan instruksi tulisan saja, tidak ada objek-objeknya. Jadi kalau misalkan Anda membuat program yang kompleks ya, terus tidak perlu ada form, ya nggak ada perlu ada tampilan, tapi ada perintah-perintah yang harus dijalankan, maka bisa diletakkan di dalam modul, dikumpulkan ya. Jadi mengelompok-ngelompok-ngelompok gitu. Kalau form itu apa? Form itu ada objeknya, ada visualnya. Terus di dalam visual nanti kita bisa menyisipkan program. Tapi kalau modul nggak ada visualnya. Jadi tulisan program beneran. Nah, isinya apa? Coding programnya itu nanti ya terakhir-terakhir. Ada prosedur atau fungsi yang dapat digunakan di dalam program yang kita buat. Nah, pada umumnya modul ini digunakan pada program yang kompleks atau database ya. Nah, ini nggak sampai ke sini, jadi insya Allah nanti nggak sampai kita membuat modul ini, cuma perkenalan aja bahwa di dalam VB itu bisa kita membuat coding program saja tanpa visual, tanpa tampilan. Ini mungkin untuk perkuliahan tidak kita gunakan ya, karena ini sudah kompleks nanti programnya. Nah, ini yang utama ya, yang selalu kita lakukan kalau kita membuat program itu selalu menempatkan objek dan menyisipkan atau meletakkan program di dalam objek-objek ini. Saya lebih suka mengatakan objek saja ya daripada kontrol. Kontrol itu kok istilahnya mengontrol, ke objek saja ya. Objek atau kontrol adalah suatu tool yang digunakan pada program aplikasi untuk menerima respon dari user untuk mengendalikan program. Jadi nanti respon yang kita berikan itu diterima oleh objek. Nah, jadi gitu ya. Jadi operasinya itu menunggu respon dari user. Nah kalau user nggak melakukan apa-apa ya programnya ya diem. Anda membuka Word ya, tidak melakukan apa-apa ya diem Word-nya gitu ya. Kalau Anda ngetik, nge-save ya akan tampil nanti. Nah seperti itulah. Jadi user harus melakukan sesuatu. Nah VB sudah menyediakan beberapa objek secara default dalam toolbox tadi ya. Nah, pada tabulasi general. Nah sebenarnya selain general itu banyak sekali ya. Nanti suatu saat kita bisa ya membuat tabel, bisa ya membuat tabel, bahkan mengimpor dari program-program yang sudah diinstal di komputer itu bisa menampilkan objeknya, bahkan VB sampai ke sana ya, bisa membuat program interface dari program-program yang ada di PC, itu nanti bisa dipakai objek-objeknya. Tapi itu sudah tingkat sangat lanjut ya, advance ya, nggak sampai ke sana lah ya. Nanti jadi kuliah jurusan IT nanti ya. Nggak sampai ke sana. Tapi yang paling banyak kita gunakan nanti adalah tabulasi general. Mungkin ada tambahan, mungkin ya, mungkin nanti ada tabel atau apa gitu. Nggak tahu suatu saat nanti. Jadi ini general ini yang paling banyak. Oke.
objek itu sama dengan komponen visual di dalam program. Ingat tadi ada komponen apa non visual, tulisan programnya sendiri itu. Ya. Kalau objek itu komponen visual dalam program yang bisa kita beri coding program. Nah, gitu ya. Jadi di dalam komponen visual ini ada coding programnya juga bisa. Mudah sekali. Kemudian properties. Nah, atau properti ya. Apa properti? Properti itu digunakan untuk menentukan setting suatu proyek. Jadi setiap objek, objek. Setiap objek itu punya properti. Ada yang sama, ada yang beda. Ya. Contoh properti dari suatu objek, ya, hampir semua objek ini ya, pasti suatu objek itu punya nama. Nih, ada fontnya. Ini laptop itu menentukan letaknya ya di dalam font ya, dan lain-lain. Nah, properti ini dapat kita atur langsung pada jendela properti atau lewat coding program juga bisa. Ya, jadi kalau kita pengen membuat suatu objek yang bergerak gitu ya kita buat dalam coding programnya. Kalau kita membuat objek yang tetap di situ tempatnya ya langsung aja diatur di jendela properti. Bisa. Jika diatur lewat coding program properti ini, maka dengan cara menuliskan nama objek diikuti dengan titik. Ya, jadi gini, objek itu adalah bendanya. Nah, semua benda itu ada namanya. Jadi, misalkan benda apa gitu ya, benda kotak dot nama. Nah, itu berarti nama dari kotak. Nah, gitu ya. Terus kemudian isikan ini isi propertinya. Nah, itu namanya pemrograman berorientasi objek. Properti itu merupakan karakteristik yang dimiliki oleh objek. Nah, event. Nah, masing-masing objek itu bisa menerima suatu tindakan dari user. Namanya kejadian. Misalkan objek itu diklik. Nah, itu ada event klik. Paling banyak event klik ya. Kemudian suatu saat bisa diseret. Seret. Ya. Itu event. Nah, namanya biasanya drag. Ya. Ditunjuk, nah, disorot ini. Nah, ini namanya gak diklik ini. Nah, itu juga event. Nah, event ini berfungsi untuk menjalankan kode program. Ya, jadi pada saat ditunjuk program akan apa, objek ini akan apa. Nah, nanti kita isikan kode programnya. Nah, pada saat diklik, nanti apa responnya. Nah, kita isikan di situ kode programnya. Event adalah kejadian yang dapat dialami oleh objek. Kemudian metode. Nah, tadi apa? Objek itu bisa atau bukan bisa, ada properti, ada event, kemudian ada metode. Apa metode itu? Metode itu adalah suatu kumpulan perintah yang hampir sama dengan fungsi atau prosedur. Bedanya apa? Kalau fungsi atau prosedur itu dibuat sendiri oleh user atau oleh pemrogram ya, programmer. Tapi kalau metode itu sudah disediakan. Jadi di dalam objek itu ada metode-metode yang sudah disediakan. Nah, jadi objek bisa melakukan sesuatu. Bagaimana cara kita menyuruh objek melakukan sesuatu? Ya melalui metode. Nah, gitu ya. Jadi metode sudah disediakan oleh VB. Metode pada umumnya digunakan untuk menjalankan perintah khusus pada suatu objek. Jadi ada perintah-perintah tertentu nanti sudah disediakan itu. Seperti seperti yang sudah disediakan itu. Bukan dictionary. Pokoknya ada sesuatu yang sudah disediakan, bukan template ya sudah tersedia, sediakanlah. Library, seperti sudah disediakan gitu. Kita tinggal pakai aja. Pada kode program, satu metode dipanggil dengan cara menuliskan nama objeknya diikuti dengan titik, sama dengan tadi. Ya.
Kalau kita memberikan nilai properti ya nama objek titik propertinya apa sama dengan apa. Tapi kalau memanggil metode nama objek titik nama metodenya, nah itu sudah dia jalan sendiri, nah, gitu ya. Karena ini kan tidak diberi nilai, ini dipanggil. Kode program atau coding program. Kode program adalah serangkaian tulisan perintah yang akan dilaksanakan oleh program. Ya, jadi ini yang kita isikan ya. Yang menulis siapa ya? Programmer kita. Kode program berguna untuk mengontrol dan menentukan jalannya program. Nah, kita yang mengontrol dan menentukan jalannya program. Apa saja kode program yang bisa kita buat? Contohnya adalah untuk penanganan event ini banyak sekali yang kita lakukan nanti. Pada umumnya ya kita membuat program itu adalah untuk menangani event. Nah, kalau setting properti ini untuk tampilan ya sebagian besar. Nah, jadi kalau pengen tampilannya bagus, bisa kita setting properti. Ini agak jarang kita lakukan ya di dalam kuliah ini. Yang paling banyak ini penanganan event. Pemanggilan metode, nah cukup banyak juga ya, cukup banyak. Nah, ini juga banyak ini sudah prosedur dan fungsi. Nah, kalau ini kita buat sendiri ya coding programnya untuk menangani suatu untuk ya kita pengen membuat program yang tidak terkait dengan objek, bisa kita buat prosedur atau fungsi sendiri. Nah, di sini sudah ya. Nah, itu tadi adalah komponen-komponen dari VB. Nah, sekarang lanjutannya. Tadi kan masih keterangan ya. Saya yakin masih bingung ini nanti. Kalau sudah praktek nanti akan mudah sekali. Baik. Nah, di sini dia. Ini tadi kelewat ini. Nah, ini ilustrasinya ini. Tadi antara metode properti tadi? Properti metode sama event ya, event. Nah, ini tadi kelewat tadi. Properti metode event. Nah, coba kita ambil suatu objek. Nah, ini misalnya ini objek ya. Mobil itu objek. Nah, kemudian ini namanya mobil, objek ini namanya mobil. Nah, propertinya apa? Mobil ini punya apa sih? Kira-kira yang bisa kita masukkan ini. Setiap mobil kan ada mereknya ya, ada tipenya, ada warna, mungkin dimensi, panjang, lebar, apalagi macam-macam ya banyak. Contoh lagi kalau objek ya objek manusia. Setiap manusia punya apa? Nama, punya berat badan, tinggi badan, dan sebagainya. Itu properti itu. Jadi properti itu sesuatu karakteristik yang bisa untuk mengenali objek. Karakteristik. Jadi dengan mengenali properti, oh ini warnanya biru. Nah, gitu ya. Kemudian cara memberi nilai pada properti adalah nama objeknya ini. Misalnya namanya mobil ini saya beri nama ya. Mobil dot nama gitu ya. Itu diberi nama sedan, mobil roda 4 gitu ya. Nah, namanya panjang. Nah, nanti kalau memberi merek ini ya, karena sudah diberi nama nanti mobil roda 4 dot merek. Nah, mobil roda 4 dot tipe. Nah, dan seterusnya ya. Nanti seperti itu nanti. Mobil roda 4 dot warna. Atau mobil 1. Ini bisa beri nama mobil 1, name ya, nama. Mobil dot nama sama dengan mobil 1. Mobil 1 dot merek sama dengan VW. Mobil 1 dot tipe sama dengan sedan. Mobil 1 dot warna sama dengan biru. Nah, seperti itu kira-kira nanti memberikan properti. Event itu kejadian. Apa kejadian yang bisa kita berikan pada mobil ini? Nah, kita biasanya melakukan apa pada mobil itu? Ya, paling banyak kan membuka pintu mobil. Ini kejadian. Kemudian menjalankan mobil itu juga kejadian. Ditabrak, nah itu kejadian mobil. Didorong,
diserempet. Nah, itu event semua. Kejadian yang bisa dialami oleh objek mobil ini. Itu event. Jika pintu dibuka, nah itu ya nanti. Maka apa yang harus dilakukan? Nah, kita tuliskan program di sini. Jika mobil ditabrak, apa yang kita lakukan? Nah, nanti ditulis di sini. Apa yang harus dilakukan oleh objek ini ya, bisa kita buat program. Nah, ilustrasinya seperti itu. Kita bisa memberikan uh, sekumpulan perintah jika event ini terjadi. Apa boleh kita tidak memberikan perintah? Boleh saja. Jadi kalau kita tidak memberikan perintah ya kalau didorong ya nggak ada perintah apa-apa ya sudah. Jadi dorong gitu aja. Serempet ya sudah. Nah, jadi tidak semua event kita berikan coding programnya. Ya, yang paling sering saja. Misalnya klik itu paling sering ya. Nanti kita berikan coding programnya. Kemudian metode. Metode itu adalah yang sudah disediakan oleh mobil ini, yang sesuatu yang bisa dikerjakan oleh mobil. Apa itu? Maju, mundur, belok, berhenti. Jadi kita tinggal memberikan perintah mobil.maju. Nah, ini akan bergerak sendiri nanti. Mobilnya maju. Mobil.mundur. Nah, akan bergerak sendiri mundur. Tinggal kita tuliskan aja nama mobilnya, misalnya mobil 1 ya. Mobil 1 maju. Maka nanti akan bergerak sendiri kalau kita tuliskan coding programnya. Nah, mobil 1 mundur. Dia akan mundur setelah menerima perintah. Mobil 1 belok kiri gitu ya. Belok itu ada 2. Nah, dia akan belok kiri. Mobil 1 belok kanan misalnya. Belok kanan. Nah, kira-kira seperti itu. Mobil 1 berhenti. Dia akan berhenti. Kira-kira seperti itu ya. Itu adalah ilustrasi dari objek yang semuanya objek yang ada di dalam VB nanti. Nah, ini ilustrasi dari objek. Ini form itu objek ya. Karena belum dinamai, ini defaultnya ada angkanya, form 1. Ini otomatis namanya ini. Objeknya form, namanya form 1. Nah, di sini ada propertinya. Ada name, caption, back color, border style gitu ya. Nah, kalau kita beri nama form 1.name, nah nanti namanya apa bisa kita rubah. Caption itu yang tampil di sini. Nah, form 1.caption sama dengan misalnya ini uji coba. Nah, nanti akan tampil di sini. Dan seterusnya ya, back color itu adalah backgroundnya, border style itu ini. Nah, bisa kita rubah ini propertinya. Event, seperti yang saya sampaikan tadi, ada event klik. Kalau kita klik form, apa yang terjadi? Nah, kalau pada saat load itu dipanggil ya, form ini seret, nah, tampil apa yang bisa terjadi. Pada saat di resize itu biasanya mengubah ukuran ya. Nah, ini apa yang terjadi? Kalau di maximize, di minimize, itu bisa kita beri perintah apa yang terjadi. Metodenya. Nah, metodenya ini bisa disembunyikan ya. Kalau kita menghendaki form ini disembunyikan, hide, berarti nama form 1.hide. Nah, gitu nanti. Bisa kita pindah ya, digeser. Nah, kalau kita mau memindahkan ya, form 1.move. Nah, dari sembunyi mau ditampilkan lagi, form 1.show. Nah, gitu nanti kira-kira seperti itu. Nah, itu tadi ya. Itu tadi ilustrasi tentang objek. Kalau yang tadi itu contoh dari objek yang umum, kalau ini ada di pemrograman. Sekarang kita masuk ke elemen-elemen program. Ada komentar, ada statement program, tipe data, variabel, konstanta, operator, prosedur, dan fungsi. Ini mungkin agak cepat ya, karena hanya bersifat umum saja. Nanti pada saat pemrograman, nanti Anda akan paham sendiri dan sangat paham nanti. Komentar.
Komentar itu hanya untuk memberi penjelasan saja ya, ingat ya. Jadi ini tidak untuk dijalankan, tidak diproses. Buat apa fungsinya? Fungsinya itu supaya jelas program ini untuk apa sih, gitu ya, diberi keterangan. Tidak diberi juga nggak apa-apa ya. Nah, cara menulisnya diawali dengan kata rem, tapi yang paling gampang itu diawali dengan tanda petik tunggal. Nah, itu nanti misalkan eh, untuk misalkan ini ya bagian input variabel, ya, diberi tanda petik input variabel. Ini hanya komentar saja, penjelasan saja, bukan termasuk bagian program ya. Maksudnya yang dijalankan. Ini hanya untuk memberi keterangan. Kemudian, nah yang dijalankan itu apa? Bagian program yang dijalankan disebut dengan statement program. Nah, ini pasti ini dijalankan ini. Nah, statement atau kadang-kadang disebut resolve word. Ya, jadi ini kata-kata yang sudah disediakan, yang dikenali ya oleh VB, sudah didefinisikan oleh VB. Dan ini mempunyai arti tertentu ya. Kita bisa menggunakan itu tadi statement. Nah, catatannya statement tidak boleh dipakai untuk memberi nama variabel, konstanta, prosedur, atau fungsi. Contoh misalkan ya for itu termasuk di dalam statement. Kita nggak boleh memberi nama variabel itu for. Nah, if itu adalah statement, nggak boleh memberi nama variabel if. Tapi kalau memberi nama variabel if ini boleh, if satu boleh. Ya, pokoknya yang beda ya, beda. Nggak boleh. Nanti sampai pada bagian variabel. Tipe data. Saya tekankan ya, saya peringatkan, ini adalah bagian yang penting sekali di dalam pemrograman, terutama pada pemrograman yang Anda pelajari, karena nanti Anda akan membuat program hitung-hitungan. Nah, kalau hitung-hitungan pasti harus memperhatikan tipe data. Nggak bisa Anda asal-asalan ya. Nah, ini harus diperhatikan mulai sekarang ya. Nah, memang ini ada banyak, tetapi tidak semuanya harus Anda hafalkan ya. Yang pertama, ada tipe atau bisa dikatakan jenis lah ya, jenis data. Byte itu adalah bilangan bulat, tetapi ini rentangnya sedikit ya, bilangan bulat positif. 0 sampai 255 saja. Nah, kalau Anda nggak suka dibatasi, pakailah integer. Ya. Nah, ini batasnya minus 32.768 sampai 3.000 plus 32.000 sekian ya. Nah, ini paling banyak kita gunakan dan ini memang paling sering ya, integer. Kalau kurang ya, ini angka ini kurang ya, pakai long. Long itu integer yang rentangnya sampai berapa? Miliar ya. Sampai miliar, 2 miliar minus plus. Kemudian bagaimana kalau kita menggunakan bilangan? Ini bilangan ya, bilangan. Bagaimana kalau kita menggunakan bilangan real? Ini tadi bilangan bulat. Byte, integer, long itu bilangan bulat. Yang paling banyak kita gunakan integer. Nah, kalau kita menggunakan bilangan real, kita bisa memilih salah satu ini, single atau double. Nah, kalau tidak terlalu memerlukan keakuratan yang tinggi, ya cukup single aja. Kalau perlu keakuratan yang sangat tinggi dan rentangnya sampai ini 10 itu 10 pangkat ya. Pakai double. Yang lainnya nggak kita gunakan ya di dalam pemrograman ini. Date saja ya. Bukan date. Boolean. Boolean itu adalah isinya true and atau false. Ya. Ini hanya untuk data yang bersih benar atau salah. String ini ya selain integer, single atau double, string. Nah, ini kita gunakan untuk menampung tulisan. Di dalam tulisan itu bisa menampung semua karakternya, baik angka maupun huruf. Nah, bedanya string, tulisan angka dengan integer itu apa? Ini kan juga angka. Kalau integer itu bisa dilakukan operasi perhitungan, operasi hitungan. Kalau string ya nggak bisa. Misalkan contohnya 2 ini tulisan. Nah, kalau 2 tulisan ya sudah, ini tulisan 2. Nggak bisa digunakan untuk perkalian, pembagian, tambah, kurang, nggak bisa.
Nah, ini nggak usah ya, varian itu semua jenis variabel ya, ini juga sebaiknya dihindari, tapi sebenarnya nggak apa-apa ya. Kalau nanti Anda lupa mendeklarasikan, menentukan jenis variabelnya, jenis datanya maksudnya, maka otomatis nanti akan dianggap varian dan semuanya bisa. Wah enak itu, enggak. Ini juga ada kemungkinan nanti ya, nggak jelas. Ya lebih enak kalau tegas saja. Ya jadi kalau Anda pengen singkat, ya simpel. Yang harus dihafalkan apa? Integer, boleh single atau double ya, tergantung ketelitian nanti. Dan string. Boolean itu kadang-kadang digunakan, kadang tidak. String. Cuma 1, 2, 3, 4. Bisa ditambah 5 boolean. Yang lainnya nggak usah. Variabel. Nah, tadi kan tipe data, jenis data. Nah, jenis data itu akan ditampung ya nilainya. Data itu kan berupa nilai. Nilainya akan disimpan di dalam variabel. Ya. Nah, variabel itu untuk menyimpan data. Penggunaan variabel di dalam program harus dideklarasikan dahulu. Ingat. Jadi awal Anda membuat program itu mendeklarasikan variabel. Ya. Cara mendeklarasikannya nggak usah repot-repot ya, ini nggak usah diperhatikan, cukup dim saja. Karena ini kan pemrogramannya cepat ya, Anda belajar secara umum saja. Dim cara mendeklarasikannya. Nanti saya berikan contohnya ya. Nah, dim itu bisa berlaku lokal, bisa juga global, tergantung letaknya ya, nanti aja. Privat, statik, publik itu nggak perlu lah ya, nggak perlu. Nanti aja, dim aja satu aja. Nah ini kalau Anda nggak hafal tadi, ini kan ada kode-kodenya ya, suffix itu akhiran. Jadi Anda nggak perlu nuliskan S integer apa. Tapi ini saya juga nggak hafal ya. Sebaiknya pakai yang S saja. Contoh, saya mempunyai nama variabel yang namanya nama. Ya. Ini berisi tulisan. Nanti misalkan nama saya isi dengan Saifu El Unas, misalkan gitu ya. Nah, itu kan harus dideklarasikan. Caranya dim nama S string. Gitu ya. Jadi, kenapa kok dideklarasikan sebagai string? Ya karena tulisan. Nah, tulisan. Bisa juga dim nomor S apa? Integer ya. Integer ini kan persen ya. Bisa ditulis begini. Tapi kalau nggak hafal nggak apa-apa. Tulis saja dim nomor S integer. Nah, gitu ya. Ini sebaiknya kalau nggak hafal nggak usah dipakai, nggak apa-apa. Nggak usah dipakai. S saja ya. Dalam pemberian nama variabel, mungkin Anda sudah sangat familiar ya, sudah paham, tapi ini hanya untuk penegasan saja. Yang jelas awalnya harus huruf, ya, tidak ada perbedaan besar kecil dalam VB. Huruf besar maupun kecil itu sama saja. Ya. Tidak boleh ada karakter khusus seperti koma, titik koma, tanda seru, minus, kurung, nggak boleh. Ya. Tapi satu variabel yang karakter yang boleh itu adalah garis bawah, itu boleh. Bahasa apapun itu garis bawah boleh. Kalau yang ini minus plus asterik nggak boleh, koma, titik nggak boleh. Di dalam VB6, ini VB6 ya, itu hanya dibatasi penamaan variabel itu sampai 255 karakter. Tapi kan panjang sekali. Anda, waduh ini kan nama SART ini. Nggak usah panjang-panjang lah ya, yang penting gampang dikenali. Ini kalau VB yang versi lebih apa namanya lebih atas lagi ya, lebih lebih baru itu lebih banyak lagi karakternya. Oke lah, ini paling kita berapa sih karakter Anda itu kalau memberi nama itu 10 aja menurut saya sudah kepanjangan ini ya. 10 itu panjang sudah, nggak usah panjang-panjang. Tidak boleh ada nama variabel yang sama dalam satu bagian. Nah, nanti ya mosok ada variabel nama kemudian berikutnya diberikan nama, itu akan bingung nanti ya. Tidak boleh sama dengan resolve word seperti tadi ya, for itu nggak boleh.
Ya, kira-kira seperti itu. Kemudian konstanta. Cepet aja ya. Konstanta Anda sudah paham ya, nggak usah dijelaskan detail. Ini adalah suatu nilai tetap ya yang sering dipakai. Ya, contohnya pi, pi 3,14 sekian ya, itu bisa kita berikan konstanta. Cara mendeklarasikannya itu diawali dengan tulisan const. Jadi ini nanti nilainya pi itu tidak berubah-ubah dalam program. Ya ini terus. Ya, konstanta itu. Operator. Sudah paham ya? Operator itu digunakan untuk melakukan suatu operasi antara variabel atau konstanta. Ada beberapa macam operator. Secara tepat aja ya, ini sudah paham sebenarnya. Ada operator penugasan atau assignment. Ini ya simbolnya sama dengan, misalnya nama sama dengan. Nah, kalau tulisan itu diawali dan diakhiri dengan tanda petik. Double ya, double tanda petik. Ya, ini Andi. Kalau angka, langsung aja tuliskan angkanya. Itu diawali dengan tanda sama dengan. Operator aritmatika. Ini sudah sangat familiar ya ini ya. Hampir seperti di Excel, hampir. Ada tanda gini, capil ini adalah pangkat minus itu ya, negatif atau kurang. Oh, beda ya, negatif ini. Ini asterik itu kali, kalau slash ini bagi. Backslash ini hampir sama bagi, tapi ini pembagian integer. Jadi nanti hasilnya adalah integer ya. Kalau ini hasilnya bisa desimal, misalkan 5 dibagi 2, 2,5 ya. Ini pakai. Kalau 5 backslash 2, hasilnya berapa kira-kira? Ya, 2. Yang setengahnya tidak diikutkan ya, karena ini pembagian integer. Mut itu adalah sisa hasil bagi. Ini integer juga. Kemudian plus minus ya, ini penambahan pengurangan. Nah, ini khusus yang terakhir ini adalah penggabungan string. Kita bisa menambahkan plus atau dan. Kalau mau menggabung string ya, boleh. Nah, ini ini saya tuliskan berdasarkan urutan hierarkinya. Jadi yang paling tinggi itu pangkat, kemudian negatif, kali bagi, atau ini ya pembagian kemudian mode, plus minus itu paling akhir. Tentunya yang paling tinggi sekali adalah kurung ya, tanda kurung. Kalau sudah dikurung ini ya sudah, itu yang dalam kurung itu yang dikerjakan dulu. Operator pembanding atau relasi. Biasanya ini kita gunakan pada tes ya kondisi. Jika, nah gitu ya. Jika ini sama dengan, nah ini sama dengan ya kita tulis sama dengan. Kalau tidak sama dengan, ini ya tulisannya. Lebih kecil, lebih besar. Ini tanda lebih kecil, lebih besar, lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan. Udah yang ini nggak pernah kita pakai. Like is nggak pernah kita pakai. Ini aja ya, mudah sekali. Operator logika. Selain relasi tadi ya, kita biasa juga menggunakan untuk tes kondisi itu operator logika. Nah, not ada. Ini kata-katanya. Not itu tidak. Ada yang mengatakan negasi ya ini ya. And dan, or itu atau. Nah, sudah yang ini nggak usah. Ini nggak pernah kita pakai. For, equivalent, implikasi. Ini kalau IT ya, tapi kalau kita nggak pernah menggunakan. Not and or. Nah, dua terakhir ini prosedur. Prosedur adalah bagian program yang melaksanakan tugas tertentu pada saat dipanggil, kemudian kembali ke bagian pembandingnya. Ini nanti pada saat agak akhir-akhir ya, jadi ini hanya pengenalan aja. Nah, biasanya begini nulisnya, sub diakhiri dengan n sub. Terus ini nama prosedurnya. Nah, nanti ini hanya pengenalan aja ya, nanti aja. Kemudian ini ada parameter, kalau nggak ada ya ditulis dalam kurungnya, tetap ditulis ya. Kalau nggak ada, kalau ada ya ditulis. Nah, ini berupa variabel-variabel. Pokoknya kalau ada kata-kata sub,
diakhiri n sub ini, maka ini disebut dengan prosedur. Ini digunakan untuk melaksanakan tugas tertentu, kemudian dipanggil di bagian yang lain. Ya. Dipanggil. Nama cara memanggilnya namanya saja diketikkan. Misalkan sub tulis. Waktu nanti di bagian lain ya tulis. Gitu ya. Dituliskan aja. Fungsi atau function. Ya. Fungsi adalah hampir sama dengan prosedur. Ya. Hampir, tetapi bedanya apa? Bedanya ini menghasilkan suatu nilai. Sebenarnya ya ini informasi aja, nanti malah bingung ya. Prosedur juga bisa menghasilkan nilai, tapi nanti ini kita mengolah di sini ya. Nah, kalau fungsi, itu nama fungsinya ini bisa kita beri nilai. Contoh fungsi yang sudah disediakan apa? Sin, cos, tangen itu tan ya, absolut itu ABS. Nah, seperti itu. Kita bisa membuat fungsi yang lain ya, selain itu, ya dituliskan seperti ini. Function, kemudian nama fungsinya apa, kemudian ini ada parameter atau variabel, ditulisi, nanti menghasilkan apa tipe datanya, integer atau single ya, atau double, nah, nanti dituliskan, atau string bisa juga dituliskan. Jadi nanti kalau waktu dipanggil itu akan menghasilkan nilai. Kemudian diakhiri dengan end function. Nah, itu tadi sekilas tentang komponen-komponen yang ada di dalam VB. Saya buat yang penting-penting ya. Ini penting sekali, saya tulis ya. Penting. Ya. Ingat, program itu selalu memerlukan atau menggunakan ya, menggunakan variabel. Pasti ya, nggak mungkin Anda membuat program itu nggak ada variabelnya. Nah, sebelum menggunakan variabel, sebelum variabel digunakan dalam program ya, di awal program, di bagian awal program, variabel harus dideklarasikan. Deklarasikan untuk apa? Untuk menentukan jenis datanya, tipe datanya. Nah, itu ya. Contoh. Ini contohnya, kalau misalnya kita membuat prosedur tadi ya, saya tuliskan sub, namanya apa ya? Misalkan saya tuliskan coba, ini ada prosedur, nggak ada parameternya, gini ya. Terus Anda menuliskannya begini, nah, langsung ditutup dengan n sub. Nah, jangan lupa gitu ya. Nah, gitu. Ini agak di ya. Nah, kemudian jangan lupa kalau membuat program itu ada kaidah-kaidahnya ya. Anda jangan ngetik seperti ngetik Word atau dokumen, rata kiri, rata kanan, Anda. Membuat program itu ada kaidahnya, jadi agak masuk. Nah, untuk bagian deklarasi itu kalau saya ya, itu diluruskan aja karena ini bagian awal. Caranya dim. Nah, dim ini ya. Dim misalnya ada X as integer. Satu persatu ya. Nah, dimnya banyak. Dim misalkan nomor rumah as apa tadi, bukan integer kan, string dan seterusnya, ditulis satu persatu ya. Satu
deklarasi 1 DIN itu untuk, saya tulis ya, catatan. 1 deklarasi atau 1 DIN itu hanya untuk 1 variabel. Biar nggak lupa. Nah, jadi kalau variabelnya banyak ya Anda tulis ke bawah dim apa. Ini yang sering kelupaan, saya juga sering lupa ya. Kalau di bahasa lain itu bisa dikasih koma apa. Kalau di VB nggak bisa, harus ke bawah ya. Function juga begitu ya, misalkan ini function terus end function. Nah, awalnya mesti ada bagian deklarasi. Nah, dan seterusnya ini baru di bawah ini adalah statement-statement yang kita berikan. Kira-kira begitu ya. Jangan lupa, ini penting sekali. Penting sekali. Ya, untuk pertemuan ketiga ini cukup sampai di sini aja. Saya akan menunjukkan dulu buku yang atau bagian referensi yang harus Anda pelajari ya. Nah, ini adalah e-book yang bisa Anda pelajari yang terkait dengan apa yang saya sampaikan tadi ya. Ini adalah yang utama, saya mengambil dari e-booknya ITS ya. Ini. Nah, yang saya sampaikan tadi adalah yang pertama itu tentang umum ya. Nah, ini yang kedua event dan properti, ini bisa Anda pelajari. Kemudian yang ketiga, bab 3 ini. Ya. Jadi, bab 1, 2, atau khususnya 2, 3 ini ya, Anda baca event properti, variabel, operator, ekspresi. Nah, yang bagian selanjutnya ini nanti waktu kita latihan pemrograman aja. Bab 1, 2, 3. Kemudian ada lagi buku yang cukup bagus ya, bahasa Indonesia ya. Nah, ini pendahuluan bab 1. Nah, ini tadi ya contohnya. Kemudian bab 2 tentang event dan properti. Bab 3 cukup banyak kalau ini ya, ini sangat detail. Bab 3 itu menggunakan event dan metode. Bab 4 variabel dan data. Nah, itu sudah langsung bab 4 ya. Yang selanjutnya nanti aja. Nah, Anda pelajari, boleh dicoba-coba ya. Oh, operator juga boleh lah ya, bab 5 sampai bab 5 ini. Anda pelajari juga boleh. Tapi ini sudah terlalu jauh ini ya. Prakteknya sudah terlalu jauh, atau Anda baca sekilas saja lah. Nah, ini nanti aja. Ya. Itu dulu, kemudian saya berpesan mulai kuliah ketiga ini ya, Anda harus sudah paling tidak ya mencoba dulu apakah VB yang saya berikan di Classroom itu VB portable namanya ya. Ini pastikan bisa berjalan di komputer Anda. Kalau tidak bisa berjalan, maka Anda harus sudah menginstal di laptop atau PC Anda untuk pertemuan minggu ke-3. Kalau ada masalah nanti Anda sampaikan ya di dalam kuliah, masalahnya apa? Nanti kita diskusikan. Nah, itu dulu yang saya sampaikan dalam kuliah ketiga ini. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.